Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Erika Syafitri Maulida Mustafa dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi angkatan 2022 dengan nomor NIM 07050622089, mata kuliah Patologi Sosial. Pada masa ini, teknologi sangat berkembang pesat, yang mana peningkatan fitur-fitur yang ada di media kian mempermudah penyebaran dan penerimaan informasi. Informasi tentang kehidupan orang-orang sering menjadi mudah diakses di ruang publik. Pada tahun-tahun ini, fitur cerita dan berita baru media sosial telah populer yang memungkinkan orang-orang untuk menyiarkan kehidupan mereka ke dunia secara real time, pembaharuan per detik dan hanya diperbarui hanya dalam 24 jam. Munculnya media sosial dan berbagai informasi ini lebih disukai oleh generasi muda daripada generasi sebelum-belumnya, yang mana kerap memberikan dampak-dampak negatif dan kebahayaan di lingkungan sosial. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Epistemology menemukan bahwa alasan utama hubungan antara media sosial dan kesehatan mental adalah kurangnya interaksi secara langsung atau tatap muka. Generasi milenial ini lebih cenderung berkomunikasi melalui internet daripada secara langsung. Ini termasuk berkomunikasi melalui gambar, video, komentar, dan like, terutama di platform seperti Facebook dan Instagram. Studi tersebut menemukan bahwa tidak ada hubungan langsung antara depresi dan media sosial, tetapi menemukan bahwa media sosiallah yang meningkatkan resiko masalah kesehatan mental dan dapat membahayakan kesejahteraan secara lebih umum. Oke, pada kali ini saya akan sedikit memberi wawasan yang saya tahu mengenai masalah sosial dalam media dan global. Dalam subpembahasannya, yang pertama ada analisis media, framing media, dan representasi masalah sosial dalam berita dan konten. Oke, yang pertama akan menjelaskan mengenai analisis framing. Analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks suatu media. Gagasan mengenai framing pertama kali dikemukakan oleh Batterson pada tahun 1955. Pada mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Selanjutnya, pengertian framing sendiri berkembang, yaitu diterjemahkan untuk menggambarkan proses penseleksian aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas suatu komunikasi. Analisis framing sendiri merupakan pendekatan untuk memahami bagaimana sebuah realitas ini dibingkai dan dipublikasikan oleh suatu media, dan bagaimana media ini menyajikan kasus-kasus spesifik dalam kehidupan nyata, yang artinya peristiwa yang sama dapat dikonstruksi secara berbeda oleh bingkai yang berbeda, bergantung pada medianya. Ada dua aspek dalam pembingkaian. Yang pertama, pemilihan fakta, dan yang kedua, tuliskan faktanya. Saat memilih fakta, pembaca memiliki dua pilihan, apa yang dipilih atau apa yang dibuang. Yang mana itu semua bergantung bagaimana suatu media ini memandang aspek menarik dari suatu berita yang ada. Dalam praktiknya sendiri, analisis framing sering digunakan untuk memeriksa bingkai penyiaran
untuk melihat apakah masing-masing benar-benar mempunyai kebijakan politiknya sendiri. Jadi setiap media itu pasti memiliki ciri khas. Saat ini masyarakat lebih memperhatikan media-media yang disajikan oleh platform baik online maupun televisi, yang mana banyak masyarakat ini mempercayai informasi yang disampaikan suatu media ini, sehingga image yang terbentuk baik individu maupun kelompok sangat bergantung kepada media. Kegiatan yang dapat berupa pembinaan opini masyarakat dan pemberian nilai pada fakta bagi media berita merupakan kerangka yang membatasi pemahaman pembaca. Melalui rangkaian paragraf di setiap artikel berita, media menyampaikan banyak pesan kepada masyarakat, yang mana masyarakat ini seharusnya lebih bijak dalam membaca. Jadi jangan hanya dia itu membaca dari satu media saja, tapi harus memfilter mana berita yang benar-benar real dan mana berita yang hoax. Oke, lanjut di pembahasan yang kedua, yakni mengenai perspektif publik dan pengaruh media yang diberitakan. Yang pertama, opini publik. Oke, lanjut pada pembahasan yang kedua mengenai perspektif publik dan pengaruh media. Pada pembahasan kali ini terdiri dari 2 subbab. Yang pertama, opini publik. Menurut Santoso Sastroputro, opini adalah suatu pernyataan tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversi. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah kontroversi yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Untuk memungkinkan suatu opini baru diterima di masyarakat, maka harus diusahakan dengan sikap masyarakat yang bersangkutan bisa menguntungkan dan mendukung penyebaran opini-opini baru. Yang kedua itu kalau tadi ada opini publik, yang kedua ada pengaruh media massa terhadap perspektif dan tingkat kriminalitas. Kriminalitas adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat ini sangat-sangat menentangnya. Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa bawaan sejak lahir dan juga merupakan warisan biologis, jadi bukan. Nah, pengaruh media massa ini terhadap persepsi dan tingkat kriminalitas itu sangat banyak, yang mana tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung di usia anak, dewasa maupun lanjut umur. Nah, tindak kejahatan ini dapat dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud-maksud tertentu secara sadar dan benar. Namun bisa dilakukan dengan setengah-setengah sadar, jadi dia kadang iseng-iseng gitu. Misalnya terpaksa untuk mempertahankan hidupnya seseorang, harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi pembunuhan. Nah, belakangan ini banyak berita kriminal yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat dan sebagainya, menyajikan tayangan-tayangan seaktual mungkin tanpa disadari yang menyaksikan adalah masyarakat luas dalam segala usia, dari mulai anak-anak hingga orang tua. Nah, dapat dibayangkan pembentukan sikap anak yang melihat berita-berita yang seharusnya tidak dilihatkan ini bisa menimbulkan kenakalan pada usia remaja awal apabila si anak ini menyaksikan berita-berita kriminalitas yang ditayangkan oleh televisi seperti pembunuhan, tawuran, penganiayaan, dan sikap kekerasan lainnya yang akan ditimbulkan kerugian pada orang lain dan juga dapat menimbulkan kerugian pada dirinya serta dapat merusak pola pikir, akhlak, serta moral bangsa. Lah, sekian pemaparan yang dapat saya paparkan, mungkin bisa bermanfaat bagi halayak umum. Terima kasih, maaf bila ada salah kata, salah pengucapan atau salah mendefinisikan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.